Pelatih Aston Villa, Unai Emery, dikabarkan menginginkan untuk mendatangkan gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, pada bursa transfer Januari mendatang. Sebagaimana dilaporkan oleh Interlife, bahwa Unai Emery mulai menyusun rencana transfernya untuk Mercato Januari tahun 2023, dan salah satu pemain yang ia dambakan adalah Hakan Calhanoglu. Pemain internasional Turki itu telah menunjukkan performa impresif untuk Inter sejauh musim ini, baik di Serie A maupun di ajang Liga Champions. Emery mengincar sosok Calhanoglu yang dinilainya sangat cocok untuk meningkatkan level di lini tengah skuadnya. Pemain berusia 28 tahun itu bisa menjadi penghubung baru antara lini tengah dan lini serang. Emery berharap dapat memboyongnya ke West Midlands, meskipun kesepakatan ini akan memerlukan dana yang tidak sedikit, karena Inter tidak berniat melepasnya. Namun, dia berencana untuk menawarkan Philippe Coutinho ke Inter sebagai bagian dari kesepakatan Calhanoglu. Emery menganggap, pertukaran yang melibatkan pemain asal Brasil itu merupakan ide yang bagus untuk membuat Inter agar mau melepas Calhanoglu. Namun, CEO Nerazzurri, Giuseppe Marotta tampaknya tidak yakin dengan Coutinho dan melihat hal ini sebagai pelemahan di starting 11 Inter, mengingat performa Coutinho yang sudah menurun, selain itu gajinya juga sangat tinggi. Striker Inter Milan, Romelu Lukaku, dilaporkan masih diragukan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar, karena hingga saat ini belum juga berlatih bersama skuad timnas Belgia. Pemain berusia 29 tahun itu sejatinya telah dipanggil oleh pelatih Roberto Martinez untuk tugas membela negaranya di kompetisi paling akbar di planet bumi tersebut, terlepas dari masalah cedera yang sedang ia derita. Lukaku hanya tampil 2 kali sebagai pemain pengganti untuk Inter sejak mengalami cedera paha pada Agustus. Tak lama kemudian, dia terpaksa menepi lagi setelah pertandingan melawan Sampdoria pada tanggal 29 Oktober karena cederanya kambuh. Menurut media lokal di Belgia, Lukaku masih belum berlatih dengan rekan setimnya di timnas Belgia hari ini. Dia masih menjalani perawatan dan hanya melakukan latihan di gym. Pemeriksaan lebih lanjut dijadwalkan pada hari ini, tetapi sekarang akan ditunda, jadi, Lukaku akan terbang ke kamp pelatihan di Kuwait besok bersama skuad. Pelatih Roberto Martinez memiliki waktu hingga tanggal 22 November untuk mengganti Lukaku, jika kondisinya masih belum memungkinkan untuk bermain. Belgia memainkan laga pembuka mereka di Piala Dunia melawan Kanada, pada Rabu tanggal 23 November tahun 2022. Lukaku diharapkan dapat sepenuhnya bugar sehingga tersedia untuk laga tersebut. Klub Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen, terus menunjukkan semangatnya untuk memboyong pemain Inter Milan, Robin Gosens. Demi memenuhi tuntutan Inter untuk transfer Gosens, Leverkusen kabarnya bersedia menawarkan satu pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Leverkusen siap menawarkan satu pemain ke Inter Milan. Disebut-sebut pemain tersebut adalah bek kiri Dale Singgraven. Robin Gosens percaya ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Inter pada bursa transfer Januari tahun 2023, karena minimnya menit bermain yang ia dapatkan sejauh musim ini. Dia juga harus mendapat kenyataan pahit setelah ditinggal timnas Jerman ke Piala Dunia 2022. Situasi ini membuatnya tidak tahan dan dia ingin pindah demi mendapatkan kembali peran utama. Bayer Leverkusen menjadi klub yang paling tertarik merekrutnya dan bersedia menawarkan Dale Singgraven ke Inter. Pemain internasional Belanda berusia 27 tahun itu tidak lagi masuk dalam rencana Leverkusen, sehingga dapat dikirim ke Inter demi menurunkan permintaan harga Gosens. Kiper Inter Milan, Samir Handanovic, masih bisa bertahan semusim lagi,
sebagai pelapis Andre Onana pada musim depan. Meski usianya telah menginjak 38 tahun, Handanovic dinilai masih layak bermain di Serie A, dan kabarnya, ia akan memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya dalam beberapa pekan mendatang. Nama Handanovic muncul dalam daftar pemain yang kontraknya akan berakhir di Inter pada musim panas mendatang. Jelas ini menjadi salah satu kasus yang rumit, tetapi harus segera membuat keputusan akhir. Kesepakatan baru akan bergantung padanya, mengingat kiper nomor 1 Nerazzurri telah terjadi lebih cepat antara dirinya dan Andre Onana. Berkas pembaruan kontrak pemain asal Slovenia itu sudah ada di meja eksekutif klub yang bermarkas di Viale della Liberazione tersebut, yang mengindikasikan bahwa Inter belum ingin memburu penjaga gawang baru. Tuttosport juga menggarisbawahi hal ini, dengan melaporkan bahwa Handanovic cukup tertarik untuk mengabdi semusim lagi di Inter sebelum memutuskan pensiun untuk kemudian berkarir sebagai pelatih. Manajemen Inter Milan jelas akan menghormati pilihan kapten mereka tersebut, apakah menyetujui perpanjangan kontrak untuk menjadi kiper pilihan kedua Inter. Masa depan Joaquin Correa di Inter Milan menjadi tidak jelas, karena hingga saat ini, ia belum juga menunjukkan performanya, sejak kepindahannya dari Lazio pada musim panas 2021. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908.it, bahwa Correa dianggap sebagai pemain yang gagal di Inter. Pasalnya, ia ditebus dengan harga yang cukup tinggi, yakni sebesar 31 juta euro dari Lazio. Namun, setelah memasuki musim keduanya di Inter, ia belum juga memberikan kontribusi yang sepadan dengan harganya tersebut. Sejauh musim ini ia baru mencetak 3 gol dalam kemenangan mudah melawan Spezia, Cremonese dan Sampdoria. Pada bursa transfer musim panas mendatang, masa depan Correa dipertaruhkan dan ia bisa dikorbankan Inter, demi mendatangkan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Selain itu, Inter juga harus melakukan penjualan karena masih memerlukan pendapatan sebesar 15 juta euro untuk menyeimbangkan pembukuan keuangan klub. Seperti yang diketahui, Inter telah kembali mengincar Marcus Thuram yang kontraknya akan berakhir di Borussia Mönchengladbach pada Juni tahun 2023. Oleh karena itu, Inter harus menjual salah satu striker mereka demi memberi ruang bagi Thuram sekaligus memenuhi target keuangan mereka.